Selamat datang, ini adalah video pembelajaran struktur data dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan demonstrasikan bagaimana proses membangun struktur data multi-linked list menggunakan bahasa pemrograman C++. Ilustrasi dan contoh implementasi multi-linked list yang akan saya demonstrasikan kali ini bisa dilihat di repositori GitHub pada alamat asd-adf/asd_multilist. Seperti yang sudah diketahui, multi-linked list adalah bentuk struktur data yang bertujuan untuk memberikan relasi antar data atau relasi antar list. Secara umum, saya dapat membagi bentuk multi-linked list menjadi 3 hingga 4 bentuk. Sesuai dengan jenis relasi antar data, kita memiliki bentuk pertama untuk mensimulasikan relasi 1 ke N, bentuk kedua untuk membentuk relasi 1 ke N dan M ke N, kemudian bentuk ketiga untuk membentuk relasi spesifik relasi M ke N. Bisa dilihat juga bahwa relasi pada bentuk ketiga bisa kita bangun paling tidak dalam 2 versi, versi pertama dan versi kedua. Dan yang terakhir, sebenarnya terdapat bentuk 1 ke 1 yang tidak ditampilkan pada repositori ini. Pada video pertama ini kita akan implementasikan bentuk pertama atau relasi yang spesifik membentuk hubungan 1 ke N. Contoh data yang membentuk relasi ini misalnya data siswa dan data kelas. Satu siswa terdaftar ke dalam satu kelas, sementara satu kelas mungkin berisi 1 atau lebih siswa. Sehingga pada ilustrasi ini kita akan memiliki 2 buah list parent dan list child. Pada contoh siswa dan kelas, kita bisa membuat list parent adalah list kelas, sementara list child adalah list siswa. Bisa dilihat satu kelas memiliki banyak siswa, namun satu siswa hanya terdaftar pada satu kelas saja. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara membangunnya. Sekarang mari kita implementasikan multi-linked list kita yang pertama. Pada dasarnya list parent dan child dapat dibangun menggunakan berbagai macam bentuk list, dari single linked list, double linked list, hingga circular. Namun untuk kemudahan, pada contoh kali ini kita hanya akan bangun baik list parent dan list child sebagai single linked list dengan info type integer untuk parent mengilustrasikan nomor kelas, dan info type string untuk list child mengilustrasikan nama siswa. Fungsi-fungsi yang akan kita bangun untuk contoh kali ini hanyalah terbatas create list, alokasi, insert first, print info, find element, dan delete first. Mari kita mulai.
Sekarang setelah kita pastikan bahwa list parent sudah berjalan, kita lakukan hal yang sama untuk list child. Karena kita akan membangun list child juga berupa singling list, maka kita tinggal copy paste dari parent, kemudian kita modifikasi beberapa hal yang diperlukan. Oke, setelah kita buat list parent dan list child, selanjutnya kita buat suatu mekanisme untuk menghubungkan antara list parent dengan list child. Seperti yang terlihat di sini bahwa untuk membentuk relasi 1 ke n, kita butuh suatu pointer di dalam list child yang akan menunjuk di mana list child tersebut tergabung ke dalam suatu list parent. Maka untuk melakukannya, kita tambahkan address parent di dalam elemen child. Untuk melakukannya, kita include parent, lalu kita tambahkan address parent di dalam elemen. Kita bisa tambahkan suatu define untuk mengaksesnya. Sekarang kita sudah memberikan suatu mekanisme yang bisa membuat list child berhubungan dengan list parent. Sekarang untuk memberikan relasi tersebut, kita bisa membuat suatu fungsi connect dan fungsi disconnect. Untuk melakukannya, kita bisa membuat fungsi tersebut langsung di dalam main. Namun untuk lebih bersih codingannya, kita buat header dan implementasi terpisah agar hasil codingan jauh lebih bersih.
Oke, kita sudah implementasikan fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Kita ada prosedur connect untuk menghubungkan parent dengan child, disconnect untuk memutus child, dan fungsi khusus untuk menampilkan relasi antara parent dengan child. Sekarang mari kita coba. Oke, untuk awal-awal kita hanya relasikan Eka, kita daftarkan ke kelas 3. Kemudian kita coba print relasinya. Di sini terlihat bahwa Eka sudah kita daftarkan ke dalam kelas 3. Mari kita coba lanjutkan. Misalkan kita daftarkan Budi ke kelas 5, Sinta ke kelas 1, Ali ke kelas 5, Danu ke kelas 7, Cakra ke kelas 3, dan Ferry ke kelas 1. Oke, kita sudah relasikan bahwa sekarang di kelas 7 terdapat Danu, di kelas 1 terdapat 2 anggota, Ferry dan Sinta. Kelas 5 terdapat 2 anggota, Ali dan Budi. Di kelas 4 tidak ada anggota. Di kelas 3 terdapat Eka dan Cakra. Oke, sampai di sini contoh implementasi multilingual list untuk relasi 1 ke N. Satu hal yang perlu diperhatikan saat mengimplementasikan multilingual list adalah proses delete element. Proses delete element untuk elemen child bisa kita lakukan sebagaimana proses delete pada umumnya menggunakan delete first, delete last, atau delete after. Proses yang berbeda terjadi saat kita ingin melakukan delete elemen parent. Karena kita tidak bisa menghapus suatu elemen parent jika masih ada elemen child yang menunjuk elemen parent tersebut. Dua opsi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita gagalkan proses delete elemen parent jika masih ada child yang menunjuk parent tersebut. Opsi kedua adalah saat kita akan menghapus elemen parent, kita disconnect semua child yang saat ini sedang menunjuk parent tersebut. Baru kita hapus parent tersebut. Oke, itu saja contoh implementasi multilingual list relasi 1 ke N. Semoga membantu. Terima kasih.